Saat pandemi ini kita lagi perlu nih yang namanya produk, namanya kesehatan, namanya asuransi pasti jiwa. Tapi samping itu kita juga ada banyak macam produk nih. Kita ada namanya proteksi lapan, kita ada namanya smart care atau Mahacita. Untuk segmen anak muda pun ada. Zurich membayarkan uang pertanggungan kepada nasabah. Di Zurich itu ada yang namanya tradisional, ada juga yang namanya unit link. Kita tidak mementingkan untuk diri kita sendiri dulu. Saya selalu bilang orang asuransi ini tough banget. Kita membantu orang. Jadi kalau dibilang senang susahnya, saya tidak merasa ada susah sih di sini ya. Di Zurich itu selalu kita ada kelas-kelas yang mau bergabung di Zurich. Yuk, jangan tunggu-tunggu lama-lama lagi nih. Yang penting kita punya komitmen gitu, dan kemauan yang keras. Pokoknya di situ pasti ada jalan. Kalau Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini kita akan bicara mengenai asuransi guys. Kebetulan kita berada di salah satu di Gala Cafe. Kemudian bersama Bro Reza kita akan menggali informasinya mengenai apa sih ilmunya nih mengenai asuransi. Langsung aja dengan Bro Reza. Halo Reza. Halo. Bro Reza, selamat malam. Selamat malam. Iya. Nah ini kebetulan kita kan lagi di Gala Cafe ya. Iya nih, kita ketemu di Gala Cafe ya. Ini boleh diceritain mengenai produk-produk nih asuransi. Kita kan orang awam, belum tahu nih. Nah dalam masa sekarang ini kan seperti apa sih yang kita tahu kan produk asuransi hanya kesehatan aja nih. Nah itu atau ada pendidikannya atau seperti apa sih? Boleh ceritain produknya? Waduh, sebenarnya saya juga di asuransi ini kan baru nih ya. Tapi sebenarnya banyak sih di asuransi ini yang bermanfaat buat kita semua. Apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini gitu loh ya. Jadi di mana saat pandemi ini kita lagi perlu nih yang namanya produk, namanya kesehatan. Kan tahu sendiri kalau udah kena Covid itu mahal banget gitu loh ya. Apa kalau kita mau murah, mau ikut misalnya BPJS kan ya tahu sendirilah, ngantri di sana. Belum lagi masa tunggu kita di rumah sakit gitu kan. Tapi alangkah baiknya nih kalau kita mempunyai produk asuransi. Karena apa? Membantu sekali gitu loh. Membantu dalam arti kata kita di dalam masa pandemi seperti ini kita nggak harus jual-jual aset gitu loh. Memang di awal seakan-akan saya harus bayar sekian juta. Waduh, mahal ya. Padahal dia tidak tahu, begitu dia terkena resiko, itu sampai kadang-kadang orang nggak berpikir, wah pas sudah kena resiko baru, aduh, kenapa nggak dulu aku punya asuransi ya, dan hanya sekian juta. Begitu dia kena resiko, dia lihat bill dari rumah sakit, ratusan juta, kan sayang gitu. Apalagi setelah masa pandemi, kita kan diikuti juga dengan masa krisis, gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita punya, mobil atau rumah atau aset-aset yang lain harus kita jual. Nah, yang kita belum tahu kan kita orang awam nih. Nah, itu mengcover apa aja sih? Kita kan taunya yang umum tuh kan kematian, kesehatan. Nah, sebenarnya produk khususnya seperti apa nih yang sekarang di? Sebenarnya di asuransi ini banyak ya keperluan untuk kepentingan, maksudnya need-nya untuk nasabah seperti apa. Tapi yang paling utama nih produk yang paling utama ya memang itu asuransi, namanya juga asuransi. Mengasuransi kan tuh jiwa biasanya kan. Namanya asuransi pasti jiwa. Tapi samping itu kita juga ada banyak macam produk nih. Selain kita memproteksi jiwa kita apabila kita terkena risiko atau meninggal dunia, itu kita akan dibayar uang pertanggungannya. Namanya apa tuh produknya? Kalau di dalam sekarang Zurich ya? Ya, betul. Kita ada banyak macam nih di Zurich, terutama enaknya apa di Zurich? Itu ada berbagai macam produk yang mana nasabah bisa menentukan perlunya apa. Apakah dia hanya untuk jiwa doang? Kita ada namanya proteksi lapan. Ataukah kita mau untuk kesehatan? Kita ada namanya smart care atau Mahacita. Untuk pendidikan juga, untuk masa depan anak, itu juga bisa gitu. Atau proteksi. Kita memang hanya untuk rumah sakit saja yang kita hanya bayar per tahun tapi tidak ada pengembaliannya gitu untuk si nasabah. Itu namanya ProCare. Jadi ada macam sih di asuransi itu. Proteksi ada yang lapan tadi apa? Ada berbagai macam. Ada proteksi lapan yang namanya proteksi lapan itu kita menabung selama 8 tahun.
Namun apabila kita tidak terjadi resiko, uang premi kita akan dikembalikan di penuh tahun ke-8 ya. selama 8 tahun penuh tanpa potongan administrasi, pajak, bahkan jadi itu hanya kita dapat nabung bonus. doang ya? Hanya menabung 8 tahun. Dan tapi nggak di cover yang kesehatannya nggak di cover? Nah, di Proteksi 8 ini untuk jiwa, khusus untuk jiwa. Oh, jiwa aja ya? Iya, jadi banyak kasus orang udah baru menabung nih, ikut di kita Proteksi 8, baru 2-3 bulan ikut baru bayar, tiba-tiba dia terkena resiko. Nah, Zuri akan membayarkan semua uang pertanggungan sesuai yang dia pilih waktu dia berawal mula. Iya. Dan minimal dari berapa ke berapa tuh? Pertanggungannya dari mulai berapa? Mulai dari 100 juta sampai miliaran. Ya, jadi di sini kita lihat juga segmen di Proteksi 8 ini. Waduh, untuk segmen anak muda pun ada gitu loh. Jadi semua, saya rasa kan semua nasabah juga punya tabungan ya. Iya. Jadi alangkah baiknya sisihkan sedikit tabungannya yang dari bank itu untuk mengambil Proteksi 8. Nah, kemudian tadi yang kedua? Nah, tunggu dulu, Proteksi 8 ini, andai kata terkena resiko, UP itu kita akan keluarkan. Walaupun baru 2-3 bulan membayar, 2-3 kali membayar. Tapi luar biasa ya, biasanya kan 1 tahun ya minimal. Iya, kita tidak ada masa tunggu. Jadi begitu terkena resiko, 1-3 bulan ya, iya, cair itu ya? Iya, kita banyak kok. Ada yang udah cair ya? Ada, banyak. Nanti mungkin di slide ini kita akan tunjukin yang udah cair ya? Zuri membayarkan uang pertanggungan kepada nasabah gitu loh. Tapi meninggal khususnya ya? Iya, ada yang meninggal dunia gitu loh. Kemudian yang selanjutnya tadi selain itu kita jadi di Zuri itu ada yang namanya tradisional, ada juga yang namanya unit link. Nah, dua ini program tradisional dan unit link. Jadi kalau untuk yang kesehatan di tradisional juga ada yang namanya untuk kesehatan. Namanya kita adalah Zuri Principal Care, yaitu menabung selama 10 tahun. Ya, apabila terkena penyakit kritis, itu Zuri akan membayarkan semuanya gitu loh. Walaupun dia baru nabung 2-3 bulan, dia tetap kita akan bayarkan kalau dia terkena penyakit kritis. Principal Care ya? Iya. Termasuk apa tuh? Kanker, jantung? Semua, pokoknya penyakit kritis deh. Kena stroke, ginjal, itu kita akan langsung bayarkan. Dan enak lagi di Zuri Principal Care ini, tidak hanya 100% UP yang dikeluarkan. Apabila dia ada lanjutan penyakit lain dalam rentan waktu dia setelah UP dia pertama dia dikeluarkan, tapi dia masih mau mengikuti program ini. Lalu dia ada lanjutan penyakit lain nih, bro ya. Terus perusahaannya akan mengeluarkan lagi sebesar 50% dari UP yang sudah dibayarkan, yang ibaratnya yang dia ambil 50%. Lalu di dalam berapa tahun lagi, pasti dong namanya penyakit kan suka ada rentetan ya. Tiba-tiba dia karena banyak makan obat lah, ini kena ginjal, misalkan tapi amit jangan. Nah, Zuri akan membayarkan lagi sebesar 25% lagi. Berarti sebenarnya bukan 100% di dalam Zuri Principal Care ini, sebesar 175% yang Zuri bayarkan kepada nasabah. Bayangkan saja hari gini gitu kan ya, kita perlu gitu. Jadi ini amat sangat bermanfaat. Namun bila si nasabah juga tidak terkena resiko, semua premi yang sudah dibayarkan kita akan kembalikan dalam masa waktu 10 tahun. 10 tahun ya? Iya, tanpa potongan administrasi dan pajak. Ingat, kita Zuri tidak pernah mengenakan administrasi dan pajak. Nah, berarti yang paling laris itu apa itu? Yang sementara ini memang produk tradisional seperti ini. Yang paling laris apa tuh? Produk apa tuh? Yang tadi yang saya bilang itu yang Proteksi 8 dalam Zuri Principal Care. Oh, Principal Care tadi. Atau memang kalau untuk itu Procare juga itu menarik, tapi karena kalau Procare itu tidak dikembalikan ya. Jadi dia membayar untuk 1 tahun rumah sakit, namun apabila tidak ada resiko atau apapun preminya akan hilang. Itu aja sih. Tapi murah. Nah, tadi yang laris berarti yang ini aja ya, 2 ini aja ya? Iya, yang program kita yang baru ini memang lebih bagus gitu. Nah, itu kita tahu nih mengenai infonya kan sebagai agen asuransi itu penghasilannya unlimited apa seperti apa sih? Sebenarnya penghasilan di asuransi itu relatif ya. Dimana juga
kita yang bikin. Penghasilan itu kita yang bikin. Kita mau apa nih gitu loh. Kita yang bikin di sini enaknya gitu di produk AD Asuransi ini. Ya di mana-mana kita usaha pasti ada apanya, ada feedbacknya lah, ada uangnya gitu loh. Tidak sia-sia gitu. Jadi benar nggak tuh unlimited apa? Bisa unlimited. Bahkan tergantung. Sebenarnya di asuransi sendiri itu bisa kita wariskan. Gitu loh. Penghasilan kita bisa wariskan. Tapi sampai berapa tahun? Maksudnya 3 tahun atau 5 tahun? Untuk apanya? Satu kali closing itu apa gimana? Kalau tergantung produknya. Kalau memang produknya besar, ya mungkin kita juga penghasilan kita juga lumayan besar gitu loh. Tapi kan di sini di Zuri kita ditekankan berkali-kali sebagai agent asuransi, kita tidak mementingkan untuk diri kita sendiri dulu. Kita selalu mementingkan need-nya nasabah, keperluannya si nasabah seperti apa. Jangan kita memikirkan pribadi kita gitu loh. Wah, karena kita mau beli motor atau mau beli mobil, wah kita kejar kita. Kita tidak boleh. Jangan sampai juga nanti si nasabah di awal bisa bayar, di tahun kedua dia malah nggak bisa bayar, kan kasihan. Atau di tengah jalan dia sampai lapse gitu ya, atau dia surrender gitu loh. Nah itu kan kasihan juga. Jadi sebelum dia mengikuti program kita harus tahu dulu nih nasabah ini, kekuatan si nasabah. Jangan melihat untuk kita dulu, karena kita selalu di coaching, diajarin bahwa kita harus mementingkan nasabah dulu, baru setelah itu mengikuti kita. Nah kalau kemudahan klaimnya itu ada bedanya nggak sih dengan asuransi lain, atau misalkan pakai kartu atau seperti apa? Kalau untuk rumah sakit kita ada yang cashless semuanya. Cashless semua ya. Jadi sama aja ya. amat sangat mudah ya. Jadi begitu terkena resiko, tinggal unjukin kartu kesehatannya seperti kartu SmartCare atau SmartCare terutama yang unit link, itu tinggal masuk rumah sakit, bro. Tapi rumah sakitnya ditentuin nggak? Apa harus ini maksudnya yang kerja rumah sama? sakit pasti yang rekanan. Tapi kerja banyak kok di Indonesia tuh bisa ribuan, bahkan di Jakarta sendiri bisa ratusan rumah sakit dan klinik terutama. Jadi nggak usah takut gitu loh, semuanya tuh gampang kok. Dan rumah sakitnya juga yang berkelas lah juga ada gitu loh. Nah kebetulan kan Bro Reza ini kan udah 25 tahun pengalaman ya. 9 tahun dulu pas kerja dengan orang dan 14 tahun pengusaha di bidang travel ya. Betul. Nah, kebetulan kan di asuransi ini kan baru 4 bulan. Iya. Nah itu boleh ceritain mengenai karirnya nih, buat motivasi kita nih dalam hal kenapa sih memilih akhirnya berkecimpung di dunia asuransi ini kan yang baru ya. Kalau dulu kan 25 tahun di bidang yang travel. Betul. Nah itu seperti apa sih karirnya? Ya awal sih saya memang sekolahnya dari pariwisata ya. Sekolah pariwisata, lalu saya lulus pasti kerja di dunia pariwisata, terutama travel. Kerja dulu sama orang ya berarti? Iya, saya kerja dulu sama orang. Sekalian saya memang orangnya suka belajar gitu loh, suka mencari tahu seperti apa sih travel itu gitu. Saya bukan hanya sebagai pekerja, tapi saya pengen tahu seperti apa sih mengelola travel itu. Which is kalau saya nanti suatu saat saya punya uang, saya mau juga buka travel. Tapi ternyata saya mau belajar itu semua dan terbayar. Karena begitu setelah 9 tahun saya kerja sama orang, lalu saya bisa buka sendiri. Dari situ saya sudah tahu tuh manajemen travel seperti apa sih gitu loh ya. Jadi saya nggak harus belajar lagi. Itu aja sih. Betul kan, apa sekarang pandemik berkaitan dengan kesehatan lalu pindah ke asuransi, atau memang travel kan juga sekarang lagi ini ya, maksudnya betul. Lagi pandemik ini ya. Itu seperti itu gimana tuh? Apa kejadiannya pas masuk asuransi ini, apa emang ada kebutuhan pas sakit ternyata, atau perlu kerjasama dengan travel asuransi atau gimana? Iya, jadi gini. Ada kejadian apa tuh? Untuk di travel sendiri kita kan memang terkena dampak yang paling besar. Betul. Gitu loh. Jadi kita mulai dari Maret kemarin itu sempat namanya kita udah mulai turun tuh grafik kita. Iya. Mulai masa pandemi bulan Maret. Lalu bulan April tuh kita benar-benar yang namanya benar-benar terjun bebas lah. Gitu loh. Karyawan gimana tuh? Ya karyawan semua udah dirumahkan gitu loh. Saya minta maaf ya buat karyawan yang ada nanti yang nonton. Karena memang keadaan kita juga tidak bisa terus bertahan. Karena juga kan masalah pastinya dana ya bro. Gitu loh. Kalau kita bertahan terus kita mau jual apa lagi gitu loh. Nah lalu di situ saya termotivasi. Saya memang orangnya selalu
ingin berusaha gitu loh bro, iya. nggak mau santai atau meratapi nasib, gitu kan. Nah disitulah saya ketemu teman baik Zuri, yang sekarang leader saya. Dia ngajakin, ayolah Bang Reza, ayo kita gabung di sini, begini. Wah, sebenarnya sih saya awalnya takut loh dengan asuransi. Bukan apa-apa, saya selalu bilang orang asuransi ini tough banget, gitu loh. Beda dengan di travel kan. Travel itu kan udah ada produknya, gitu. Udah ada namanya produk yang terbaca, ya kan. Jadi kita jualnya juga gampang. Beli dia bayar paling lama sebulan, dia akan menikmati apa yang dia beli. Tapi kalau asuransi kan beda. Dia bahkan udah bayar bertahun-tahun, belum tentu dia nikmatin. Siapa sih mau sakit, siapa sih mau meninggal, ya kan, itu perbedaannya amat sangat signifikan. Jadi saya tadinya, aduh, tugas asuransi hebat-hebat nih ya, gitu loh. Saya rasa saya nggak akan sanggup kerja di sini, gitu loh. Tapi ternyata pas saya ditarik oleh sahabat Zuri, seorang leader saya belajar tuh di situ. Saya memang orang mau belajar kan, saya belajar produk, saya belajar gimana caranya approaching ke nasabah. Ya menarik gitu loh, satu tantangan buat saya sih, gitu loh. Jadi satu yang dilihat apa nih, penghasilannya atau apa nih yang dilihat? Iya, jujur atau apa motivasinya? Ada memang penghasilan, tapi buat saya bukan itu prioritasnya. Bukan penghasilan. Ya, saya lebih suka membantu orang sebenarnya. Jadi di asuransi ini sebenarnya kita membantu orang. Membantu orang, mengedukasi orang bahwa pentingnya asuransi di masa-masa pandemi seperti ini, di masa krisis ini, seperti itu loh. Ya, jadi memang kita di asuransi itu tugasnya adalah membantu orang ya. Jadi nanti namanya penghasilan itu akan mengikuti, gitu loh. Itu yang saya tanamkan selalu di diri saya mungkin, karena leader saya, top leader saya selalu bilang ke kita bahwa tolonglah kita bantu dulu orang, mengerti produk, nanti itu penghasilan akan mengikuti sendiri, gitu. Nah, saya tahu kan Bro Reza kan penjualan terbaik juga ya, prestasi ya. Nah, itu gimana sih prestasinya, penjualan apa gitu? Prestasinya seperti apa? Ya, cara mencapainya tuh. Begini, saya selalu punya motivasi dalam hidup saya, gitu loh. Saya mendapatkan tadi prestasi terbaik. Itu juga tidak mudah, gitu. Pasti tidak mudah. Saya harus berjuang, gitu loh. Karena saya punya komitmen, gitu loh. Komitmen. Seperti yang leader saya ngajarin, kita harus punya komitmen dulu nih, gitu loh. Kalau nggak ada komitmen, kalau kita hanya sebagai ikut-ikutan lah, atau memang udah niatnya cuman yang penting saya cari extra income di sini, itu pasti nggak akan bisa, gitu. Tapi kalau kita punya komitmen yang seperti dibilang, kita mengedukasi dulu ke masyarakat bahwa pentingnya itu asuransi, nanti penghasilan itu mengikuti, dan itu benar terjadi, gitu loh. Saya udah mengedukasi juga, saya berhasil ini tidak serta-merta saya jualan, terus orang langsung ikut closing ke saya. Tidak juga, banyak juga saya sudah mungkin udah puluhan bahkan ratusan yang udah saya tawarkan ke orang. Tolak juga ya? Masih ditolak gitu loh, tapi saya terus punya komitmen dalam diri saya. Pasti suatu saat orang juga akan sadar bahwa pentingnya asuransi. Saat kemarin itu prestasinya apa tuh? Produk apa sih yang penjualan terbaiknya kemarin? Proteksi lapan atau? Saya kebetulan di Smart Care. Smart Care tuh gimana? Pokoknya kalau di Zuri ini tidak dispesifikasikan bahwa ini produksinya ini si A si B. Pokoknya dalam satu annual atau dalam satu bulan itu berapa kita bisa mencapai, gitu loh. Oh, nominal atau dari nominal atau polis yang kita bisa terbitkan untuk nasabah. Oh, jumlah polisnya ya? Iya, terutama juga nominal pastinya mengikuti. Nominal berapa? Boleh tahu atau jumlahnya? Dari semuanya sih saya baru selama 4 bulan, masuk ke 4 tahun bulan keempat ya. Saya baru 7 polis sih. 7 polis ya. Iya. Nominalnya pertanggungan atau gimana? Kenapa? Pertanggungannya atau gimana itu nominalnya? Nominalnya saya untuk pembayaran preminya sih semuanya kurang lebih hampir 100 jutaan ya. Oh, itu sebulan.
Apanya? Dari seluruhnya. Oh. Karena dalam produk itu ada yang namanya bulanan, ada yang ikut tahunan, Iya, terus ada yang ikut proteksi 8, ada yang ikut namanya smart care gitu. Jadi tidak bisa kita langsung tarik global gitu penghasilan 100 kita. juta tuh berarti apa? Setahun? Apa? Untuk preminya Premi dari setahun? seluruhnya, Oh. dari seluruh nasabah yang ikut di saya gitu. Masih kecil sih gitu. Iya, tapi ya cukup cepat juga ya 4 bulan ya udah closing. Ya, yang penting komitmen. Komitmen. Tadi Nah, ada kisah sedih nggak atau senang dalam pas di asuransi ini? saya memang tidak ada, sebenarnya saya ngejalanin asuransi ini tidak ada Apa 1 bulan langsung closing atau Iya, saya 1 bulan saya langsung closing karena saya tuh punya komitmen gitu loh. Tadi saya selalu punya komitmen dalam diri saya. Saya nggak bisa semua akan berhasil tanpa saya duduk-duduk aja di rumah gitu kan. Saya punya komitmen, saya prospekin orang, saya tiap pagi pasti saya bercerita ke teman-teman gitu loh, bercerita kepada calon nasabah tentang produk-produk kita gitu loh. Jadi kalau dibilang senang susahnya, saya tidak merasa ada susah sih di sini ya. Asa. Di Jadi mana-mana asuransi susah iya, loh. sebenarnya ya senang aja walaupun dia tidak gitu ya? tidak buka tidak ikut apa namanya produk kita, mengikuti produk kita atau ambil produk kita. Buat saya udah senang bahwa saya sudah memberikan edukasi. Edukasi. Pentingnya asuransi itu. Saya yakin kok suatu saat dia akan ingat sama kita, apalagi sama si Reza. Oh, dulu dia pernah mengedukasi saya bahwa asuransi itu penting. Itu yang closing berdasarkan database dulu pengalaman 25 tahun kerja atau memang orang baru yang lingkungan hampir semuanya dekat boleh atau saya seperti bilang apa? itu Lingkungan 90% itu orang baru. orang baru ya? Ya, karena kalau di orang yang lama seperti di travel kan juga semua teman-teman saya juga lagi pada kena dampak kan. Mereka juga lagi pada, aduh, Res, aku belum bisa deh, aku lagi susah begini-begini. Walaupun saya udah jelaskan bahwa kita bukan mau bikin dia susah selamanya, bahkan kita ingin melindungi apabila terjadi resiko. Tapi kan mindset orang terhadap asuransi itu udah banyak apa negatifnya lah ya. Betul, gitu di luar sana ya. Iya. Nah, kebetulan kan sekarang masa pandemi nih, itu gimana cara mempertahankan penjualannya itu seperti apa sih? Sebenarnya di masa pandemi ini ya, momen yang bagus sih. Maksud saya di mana orang sebenarnya punya Peluang ya, sebenarnya sebagai peluang. Sebenarnya dia punya uang untuk simpanan dia gitu loh. Hanya mereka ini mau tidak mengeluarkan sedikit untuk perlindungannya gitu loh. Sebenarnya dia ada uang. Cuman dia bertahan, dia pikir, wah saya simpan dulu lah, nanti aja saya belum perlu gitu loh. Padahal kalau saya coaching, saya ajarin, Bapak Ibu cuma keluarin sedikit loh di awal, tapi nanti begitu kena resiko di tengah, apalagi di masa krisis nanti, tidak usah jual aset. Nah gitu loh. Jadi kita harus nge-brainwash orang-orang bahwa pentingnya asuransi ini. Ya, maksudnya cara mempertahankan penjualannya itu kan sekarang nggak boleh ketemu orang nih. Iya. Kan kalau dulu door to door atau seperti apa kalau sekarang? Ya kita kan Mempertahankan penjualan seperti sekarang kita manfaatin lah IT yang ada lah ya, seperti mungkin kita bisa telepon atau WA atau kita dengan meeting Zoom atau kita menggunakan sosial media yang ada. Rajin aja saya mah selalu kirim di share di Facebook, di status-status WA saya gitu loh, dan mungkin Instagram. Banyak sekarang. Jadi kita kan udah zaman modern ya, bro ya. Jadi nggak usah susah untuk jualan gitu. Nah, kebetulan pembelinya rata-rata yang sekarang closing nih milenial atau usia berapa sih? 40 atau 20-an? Tidak bisa sih saya sama ratakan bahwa lebih banyak ke yang milenial atau yang 40 ke bawah atau 40 ke atas. Sebenarnya ada juga yang bahkan yang masih umur 22 tahun saja dia sudah ikut asuransi ya? Saya gitu, karena dia sadar bahwa asuransi itu penting. Bahkan ada yang udah usianya lumayan mature lah ya, udah cukup usia, padahal dia penting kan. Orang kan gak selamanya sehat. Betul. Pasti yang namanya tua, kalau nggak sakit ya dua kan. Betul. Jadi saya udah jelaskan itu, tapi mungkin beliau masih gimana ya, terdoktrin bahwa
wah saya pernah ketipu nih sama asuransi, wah asuransi ini begini begini Itu tantangannya begini. gitu ya? Iya, itu tantangannya. Padahal gara-gara satu dua asuransi, mungkin perusahaan asuransi atau agennya yang tidak menjelaskan dengan benar, jadi rusak kita semua nih, gitu loh. Nah, kira-kira ada saran nggak bagi kaum milenial nih kan penonton kita, pengalaman kan udah 25 tahun nih. Nah, gimana sih caranya untuk ya saat ini memulai karir di bidang asuransi itu seperti apa sih? Apa aja misalkan harus punya pengalaman, harus punya apa dulu nih motivasinya yang Ya kalau diperlukan untuk yang baru ya, join, yang mau join di kita ya, sebenarnya sih nggak susah-susah banget sih ya masuk di Zurich terutama. Karena apa? Kita atau saya yang orang awam yang tidak mengerti soal asuransi, yang tidak mengerti gimana sih menjual produk. Di Zurich itu selalu kita ada kelas-kelas yang untuk mengcoaching orang-orang yang awam yang tidak mengerti soal asuransi. Produk asuransi itu seperti apa. Kita diajarin kok, terus dibimbing. Bahkan kita ada kelas itu bisa seminggu 3 kali, gitu loh. Jadi terus ada kelas motivasi. Jadi untuk orang yang awam nih atau yang sekarang nih dalam masa pandemi seperti ini atau masa krisis yang kehilangan pekerjaan, yang mau join, gabung aja ke Zurich karena gampang kok di Zurich itu, gitu loh. hubungin siapa tuh? Bisa hubungi ke saya, Ke gitu saya. loh. Nanti mungkin nomor teleponnya ada di bawah ya, bro ya. Jadi nanti bisa hubungin ke saya, nanti saya bisa ajarkan gimana caranya gitu, dan saya akan perkenalkan soal siapa sih Zurich gitu loh. Zurich itu kan bukan perusahaan baru, bro, gitu. Perusahaan udah lama, udah kelas mendunia. Jadi nggak usah khawatir soal itu, gitu. Oke, siap. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan nih buat anak muda untuk gimana untuk joinnya, punya skill apa aja? Berarti kan tadi nggak perlu skill ya? Nggak perlu. Oke. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan aja. Iya. Jadi buat yang anak-anak muda nih, terutama jangan nggak anak muda aja sih. Saya juga masuk juga usia saya udah ada cukup umur, bro. Bukan anak muda. Iya, jadi buat anak yang mau bergabung di Zurich, yuk jangan tunggu-tunggu lama-lama lagi nih, ya kan? Di masa pandemi seperti ini, di masa krisis seperti ini, kita harus tetap bergerak nih, jangan males. Yang penting kita punya komitmen, gitu, dan kemauan yang keras. Pokoknya di situ pasti ada jalan. Kalau dimanapun juga, kalau namanya malas-malasan bagaimana, bro? Ada extra income ya kan? Jadi nggak usah takut dan yakin Zurich itu perusahaan bagus loh. Aku sih sebelum masuk di Zurich juga saya udah pelajarin dulu asuransi A, B, C gitu kan. Apalagi kemarin-kemarin kan ada beberapa kasus kan, bro, gitu loh, tentang produk asuransi gitu loh. Jadi saya pikir yuk bergabung ke Zurich gitu. Bisa hubungi saya atau nanti nomor teleponnya saya tulis di bawah ya. Oke, guys, demikian perjumpaan kita dengan Bro Reza. Terima kasih untuk pengalaman sharingnya nih, Bro Reza. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang suka video ini. Klik like, subscribe, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Oke, bye. Saya tunggu ya.